Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Remero Studio. Pagi-pagi udah beribet ini, maaf. Oke, kita akan melanjutkan untuk POS lanjutannya ya. Jadi kemarin kita sudah coba POS di retail biasa gitu ya, di penjualan biasa. Sekarang kita akan demokan POS di Odoo 17 Enterprise itu untuk restoran gitu ya. Nah, beberapa tahapan settingnya itu nanti seperti ini ya. Kita akan menjual menu makanan dan minuman dengan pos mode kasir ya, karena POS Odoo itu juga bisa self service ya. Nanti kita coba di video tersendiri ya. Kemudian nanti untuk menu-menunya, jadi penyusun menu makanan atau minuman tersebut kita gunakan bill of material sebagai produk kit gitu ya. Seperti apa kita langsung ya cek di Odoo-nya. Oke. Nah, di sini teman-teman langsung aja nanti ya ke modul point of sale. Nah, di sini saya udah siapkan yang mode kasir di sini ya, Cafe Remira. Settingannya kita lihat ya apa aja ya. Kita buka di sini, edit. Nah, terus setting. Nah, settingannya kurang lebih seperti ini. Isbar atau restoran ya. Ini bisa print bon sebelum pembayaran gitu. Jadi kalau nanti minta bonnya di depan gitu ya. Ini bill splitting itu untuk kalau nanti total billnya mau dibagi untuk 2 orang atau seperti apa gitu ya. Nah, kemudian untuk meja ini saya sudah atur ada 2 tempat ya, di main floor sama VIP room. Nah, di mana settingannya? Settingannya bisa kita lihat di sini ya. Ini ya, floor plan ya. Ini ya. Saya di sini buat VIP room sama main floor gitu ya. Di dalamnya yang VIP itu ada VIP 1 dengan 2 tempat duduk, bentuknya meja bundar ya, round ya. VIP 2 dengan 2 tempat duduk, bentuk mejanya square atau kotak. Nah, ini VIP 3 dan 4 itu dengan jumlah kursi 4 semua, dan posisinya ada yang bentuknya ada yang lingkaran, round atau bundar atau square kotak ya. Kemudian yang lantai berikutnya itu yang main ya. Main itu untuk yang ruang biasa ya, bukan VIP seperti ini. Ini hanya sekedar contoh konfigurasi saja, nanti teman-teman bisa sesuaikan sesuai kebutuhan. Nah, kemudian berikutnya di sini untuk self service-nya memang belum diaktifin, nanti kita coba di video berikutnya ya. Nah, ini untuk payment methodnya sudah saya setting seperti ini. Jadi ada bisa pembayaran ke bank, transfer ya. Untuk kasnya saya pisahkan di kas restoran gitu. Nah, kemudian apalagi settingnya oh ya, nanti kita akan coba tampilkan ini ya, preparation display ya. Preparation display itu nanti kaitannya dengan ini ya, mana ini, kitchen display gitu ya. Jadi proses di masaknya itu sudah sampai mana gitu, nanti kita tampilkan ya. Nah, customer display itu nanti ketika pesan di kasir itu ada layar kedua ya yang mengarah ke customer gitu. Oke, itu aja sih settingannya ya. Kita coba ya, tapi sebelumnya satu lagi dulu deh, hampir kelupaan. Jadi produk-produknya yang saya sudah setting ini ya. Jadi oke, saya lihat tampilan listnya dulu ya. Nah, jadi nanti itu yang kita jual kalau nggak salah ini ya, beef burger ya. Nah, beef burger itu saya setting dia punya BOM nya tipenya kit ini ya. Nah, BOM dengan tipe kit, beef burger ini 1 unit beef burger ini harusnya jangan 1 unit ya, udah nanti gampang direvisi lah.
itu penyusunnya atau resepnya gitu ya. Untuk buat itu ada tepung tapioka, daging sapi filet, bawang merah, bawang putih. Ini sekedar contoh resepnya ya, nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri gitu. Nah, penggunaannya berapa banyak di sini didefinisikan. Nah, itu nanti kalau kita lihat di sini, karena saya pakai costing metodenya itu average ya, jadi di sini tombol compute price from BOM-nya itu bisa langsung ini ya, aktif. Jadi kalau nanti ada update di harga-harga bahan, kita tinggal compute lagi, ini nanti cost-nya akan otomatis update sendiri. Jadi kita bisa sell price-nya enggak terlalu rendah di bawah cost-nya gitu ya. Nah, ini settingan produk yang akan kita jualnya gitu ya. Di sini juga memang sengaja saya hanya can be sold ya, karena ini kita prosesnya manufaktur secara kit, nggak beli gitu ya. Oke, terus selain beef burger kalau nggak salah tadi apa lagi ya, burger ayam juga sama ya. Nah, ini ada bill of materialnya ya, ini costnya didapat dari sini. Nah, dari susunan ini, jadi otomatis nanti akan menghitung costnya tuh. Oke, langsung saja ya kita coba. Mana point of sale. Kita buka ya, new session. Nah, kita openingnya pakai 0 aja ya, nggak usah ada saldo pertama gitu ya. Suite floor view. Nah, ini ya, ini main floornya, bentuk meja kotaknya ada dua ya. Meja pertama dengan 2 kursi, meja kedua dengan 4 kursi. Ini meja yang bentuk buntarnya juga sama. Meja ketiga ada 2 kursi, meja keempat ada 4 kursi gitu. Nah, di VIP room kurang lebih seperti ini konfigurasinya ya. Oke, misal ini ada yang datang di meja 1 gitu ya. Nah, kemudian di sini yang dine in-nya 2 orang gitu ya. Kita isi 2 orang sesuai jumlah mejanya itu. Nah, kemudian dia pesan biskuit regal, burger ayam sama tadi itu chicken burgernya belum ya, kita masukin di POS. Oke, nggak apa-apa, nanti kita masukin. Nah, terus kita coba buka kitchen display ya. Nah, ini ya, open preparationnya kita buka. Nah, kalau ini kita order ya, ini kita udah order gitu ya. Nah, ini bisa kita cek di sini. Nah, ada ya, ini yang harus dimasak ya, tupuk itu ada biskuit regal sama burger ayam. Ini masa biskuit regal dimasak ya. Sekedar contoh sih. Nah, kalau salah satunya udah selesai, kita bisa klik. Nah, ini udah. Nah, burger ayamnya dalam proses. Ketika sudah proses, kita klik ya. Nah, jadi dia sudah pindah ke ready. Nah, ready itu nanti waiter tinggal menyiapkan ke meja pesanan ya. Di sini kan ada meja 1 nih keterangannya ya, karena sesuai di POS nya ya, meja 1 gitu. Nah, kemudian setelah itu kita sajikan ya, disajikan itu sudah pindah ke complete di sini ya. Nah, setelah itu customer membayar ya, kita tinggal pilih payment ya. Nah, tinggal kita pilih paymentnya apa, transfer apa cash, misalnya ini cash ya, atau uang cash gitu. Kalau ada kembalian, misal dia membayar dengan 30.000 gitu ya, berarti kita ketik ya. Nah, ini kembaliannya 2.000. Terus close. Nah, ini ya, struknya seperti ini kurang lebih ya. Jadi di meja 1 dengan pengunjungnya 2, nomor ordernya 501, tinggal new order itu ya. Kemudian tadi yang belum masuk itu apa ya, biar masuk ya, kita aktifkan dulu point of sale nya di produknya. Kalau nggak salah tadi apa ya,
beef burger ya belum masuk ya ini ya. Oh ya bener kan, beef burgernya jadi apa namanya, dia belum masuk tadi, jadi orang nggak bisa pesan beef burger dong tadi ya. Oke, kita refresh dulu ya biar baca. Misal di sini ada yang pesan di VIP room, di VIP 1 gitu ya. Nah ini beef burgernya. Nah ini ada 2 orang dan innya ya, 2 orang, dua-duanya sama-sama pesan beef burger gitu ya, berarti ini quantity 2. Terus minumnya ya, minumnya yang misal fit ya, ini juga 2 ya karena 2 orang. Terus saya tambahkan service charge ya karena ini VIP ya, ini tipenya barang sasana. Jadi kalau apa misal mau apa ngeprint billnya duluan, karena ini misal bayar dulu apa minta billnya dulu di depan gitu ya, ini kita klik bill ini. Nah ini bisa di print nanti ya untuk bill pertama gitu. Nah ini tinggal print gitu kalau ada printnya. Nah ini sudah masuk di order ya, kita cek di Kitchen Display. Nah ini udah ada. Nah, kemudian nah ini sorry ya, tadi saya posisinya di complete jadi kok beda gitu. Ini misal ready dulu karena nggak pakai proses masak ya. Nah, kemudian setelah itu ini ready gitu ya. Nah, setelah ready disajikan. Oke. Nah, komplit ya. Setelah itu tinggal payment. Payment totalnya 61. Oke, kita pakai kas. Misal uangnya 100.000. Nah, kembalinya 39 gitu ya. Close stop. Nah, ini ya. Nah kemudian kita coba ya kitchen display-nya, kita atur waktunya itu di mana ya. Nah kitchen display ini itu di konfigur ini. Nah ini ya batas waktunya itu bisa di setting ya, proses masak itu berapa lama, ready-nya itu berapa lama, jadi sampai sebelum diambil gitu ya berapa lama, terus komplitnya juga berapa lama gitu ya. Ini settingannya ada di sini kalau mau mengganti batas waktunya gitu. Nah kemudian apa kita coba ini, misal kita pendekin waktunya ya 1 menit gitu. Nah ini juga 1 menit. Nanti alertnya kayak apa nih, bisa dicoba nggak ini ya, simpan, tapi nunggu 1 menitnya gimana nih. Oke ya, kita coba di lantai biasa juga ya, meja kedua. Nah sekarang yang pesen 4 orang nih misal ya, dine in 4 orang. Confirm. Ini beef burgernya 2, terus burger ayamnya juga 2, jadi pas ya 4 orang. Nah nanti minumnya itu 4 gitu ya. Nah setelah itu kita lakukan order agar transfer di kitchen display ini ya. Nah, jadi di sini ada timernya gitu nanti yang jadi warning gitu seperti apa proses timernya. Nah kemudian kita coba split bill ya. Nah ini jadi ini yang nah gimana sih splitnya kok ini malah lama. Sebentar. Nah ini
ini ibaratnya dibayar sendiri ya. Nah ini dibayar sendiri pakai bank gitu ya. Nah terus close tab. Kemudian oke, settle ya. Nah ini untuk split billnya ya, continue. Nah berarti bill sisanya tinggal yang burger ayam sama minumnya aja gitu. Nah kita tinggal payment yang ini pakai kas 50.000 ya. Nah ada kembali 8.000. Oke, berarti split billnya sudah ya. Nah secara ini sebenarnya udah selesai untuk proses order. Ini tinggal kita nunggu ini ya, proses masaknya ini. Sudah ada 1 menit belum ini? Warningnya seperti apa? Harusnya sudah ada 1 menit ya. Ini apa ini tandanya? Malah dia pindah, ya udah nggak apa. Nah terus kita sajikan ya. Nah ini yang komplit. Nah kurang lebih seperti ini ya untuk apa namanya, proses POS yang dipakai di restoran gitu ya. Jadi bagaimana mengonekkan dengan ini ya, customer display ini, kitchen display sorry. Nah sebenarnya kalau yang customer display tadi settingannya ada nggak ya, coba kita cek ya. Customer displaynya kalau nggak salah itu tadi ada ya, edit, kita aktifkan kan ya. Oh ya ada nih. Nah ini tampilannya seperti apa gitu ya, itu kita bisa buka di kitchen display. Mana ya customer display-nya? Oh sorry, di sini kalau nggak salah. Customer display-nya kok nggak muncul. Sebentar ya. Mana ini customer display-nya? Order edit. Coba kalau Masya Allah, kok saya sampai nggak ngeliat ya. Ini di sini loh, aduh ya Allah. Di sini ya teman-teman. Nah ini kita coba customer display ya, jadi kita coba split layarnya ya. Nah, ya. Ke sinilah kita split layarnya ya. Ini misal ada yang order di meja 2. Nah ini ya, nanti yang tampil di customer seperti ini. Nah, kemudian dia order biskuit regal misal gitu ya. Nah ini munculnya sama. Ini yang tampil di customer nanti ya, yang tampil di pembeli misal gitu ya. Terus sama air minumnya misal gitu. Misal ini ambil yang paket lah gitu. Nah ini ketika kita klik order, nah ini harusnya sudah transfer ya. Oh ya sudah, ini di code ya. Oke, ini kita cek. Nah ready juga cek. Nah sudah. Nah ketika kita payment ya, lakukan payment, klik paymentnya, kita pakai yang cash aja. Mana nih yang buat nulisnya itu, mana ya guys? Misal ini kan uangnya
kalau di sini keyboardnya hilang. Ini harusnya pakai tab ya, jadi biar muncul keyboardnya ya. Oke, misal ini bayarnya 30.000 ya, nanti biar kembali. Nah, terus nanti tampilannya ketika kita udah payment ya, tampilannya di sini seperti apa ya. Oke, kita validate. Nah, thank you for your purchase, totalnya segini ya, dengan kembalian segini. Ini order, dia blank lagi gitu ya. Alhamdulillah. Nah, demo kita untuk ini apa namanya, POS Resto kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nanti kedepannya teman-teman bisa ekspor lebih lanjut. Sekarang kita proses closing ya, sebelum kita tutup videonya kita closing. Kita cek di close session itu pendapatan cashnya 152.700, banknya 50. Berarti ini kita keluarin pakai cash out dulu ya, untuk mereset saldo awalnya pas opening. Jadi caranya begini, ini kita catat, ingat-ingat ya, 152.700 gitu ya. Kita ke cash in cash out ini. Nah, di sini posisinya cash out ya, ini udah cash out ya, 152.700. misal kita beri keterangan pendapatan resto itu ya. Nah, terus kita confirm. Nah, kalau sekarang kita cek di close session, sudah kosong ya, sudah pindah gitu. Nah, sekarang kita close session, catatannya apa, cafe sudah tutup misalnya ya. Close. Nah, sekarang tugas kita yang terakhir adalah ini, nanti admin mungkin ya bagiannya ya, itu merekonsil di kas restonya ya. Kalau dilihat di dashboard accounting, mana dashboard accounting ini, nah kas restonya itu ada satu rekonsil yang belum dijalankan, itu pas kita mengeluarkan yang pendapatan 172 nya itu ya. Jadi kita sekarang apa namanya, masukin ke ini apa, masukin ke apa, ke kas besar nanti ya. Caranya kita rekonsil dulu. Nah, rekonsilnya itu kita taruh misal di bank suspend akun boleh, ini ya, bank suspend boleh di sini ya, validate. Nah, dia kan nanti kalau kita cek di GL ya, saldonya itu masih ada di mana, di GL nya bank suspend, mana bank suspend itu kepala 2, kepala 2 ini, sorry ya, bank suspend yang ini 152 ini ya. Oke, jadi kita harus mengeluarkan yang ini dulu ya, 152.700. Itu caranya kita ke kas besar, kita pindah ke kas besar misalnya gitu ya. Nah, tanggal sekarang nih harusnya 8 ya, 152.700. Pendapatan resto misalnya ya, save and close. Nah, dia nanti minta rekonsil. Nah, rekonsilnya kita ambil dari, nah ini bank suspend yang ini ya, yang kepala 1 nih belakang, klik validate, maka saldonya pun sudah terakui ini ya, di sini masuk. Nah, terus bagaimana yang pembayaran bank tadi ada pembayaran bank ya. Pembayaran bank itu saldonya ada di mana nih, outstanding receipt ya, outstanding kok kesini sih, outstanding receipt ini kalau kita buka, nah yang bawah nih ya,
Jadi caranya itu kita new transaction ya di bank BCA nya ini yang kita jadikan sebagai akun pembayaran. Ini kok masih di Mei ini, Juni tanggal 8 harusnya. Nah terus ini kita copy ya, keterangan ini bisa kita copy. Nah kita taruh di labelnya gitu ya. Terus tadi berapa besarannya? 50 ya. 50. Oke. 1 2 3 save and close. Nah rekonsilnya kita arahkan ke, nah ini dia udah baca outstanding receipt validate. Oke, jadi sudah masuk ini ya. Ini karena ada proses dari payment lain ini ya, yang bukan dari POS ini, abaikan saja. Jadi kalau kita cek di GL nya, harusnya outstanding receipt ini yang 50.000 nya dia sudah berkurang ya. Nah ya sudah dikeluarkan ya. Jadi yang masih jadi outstanding receipt ini yang 29 juta ini ya, rekonsil. Nah di sini kalau kita cek di BCA nya sudah masuk nih 50.000 nya gitu ya teman-teman. Tugas adminnya ketika kasir sudah closingan. Oke, itu saja video kita tentang POS ini ya, POS restoran di Odoo 17, kurang lebih seperti itu. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan lebih lanjut atau pengen implementasi POS seperti ini, bisa hubungi Remira Studio, deskripsi ada di bawah video ini ya. Dan kepada teman-teman yang sudah support dengan subscribe, komen, dan like, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga berkah selalu untuk semuanya. Saya akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.